Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah metodologi studi Islam. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan supaya perjalanan perkuliahan ini selama 1 semester bisa berjalan dengan baik dan bisa diharapkan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Terutama kaitannya dengan konsep atau ketentuan kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan mahasiswa dalam mata kuliah metodologi studi Islam adalah mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online via Siska Ikles yang dimulai pada awal waktu perkuliahan dan paling lambat akhir waktu perkuliahan. Tapi nanti saya akan genapkan menjadi jam 12 ya, karena kita mulai jam 10.15 nanti sampai jam 12 ya. Nanti jam 12 saya tutup. Bagi yang tidak bisa sama sekali masuk ke dalam kaitannya dengan presensi online via kelas karena mungkin terkendala sinyal ataupun apa ya, maka nanti di list saja nama-namanya yang kesulitan masuk itu di grup WA ya, supaya nanti saya tahu bahwa sebenarnya mahasiswa itu memang masuk ya, karena terkendala sinyal atau terkendala teknis lain sehingga tidak bisa absen di via Siska Ikles. Sebenarnya via Siska Ikles ini baru kelas ini ya, baru dicoba pada kelas 1 Mazawa A. Sebelumnya di 6 kelas sebelumnya itu masih modelnya presensinya adalah pakai Google Form ya, pakai Google Form karena Ikles waktu itu masih banyak kesulitan masuknya ya. Nah, kenapa sekarang kok jadi Ikles? Karena ternyata Google Form juga banyak juga mahasiswa yang tidak bisa masuk. Nah, gitu. Jadi sama-sama tidak bisa masuk dan juga sama-sama yang kaitannya dengan input ke Siskanya juga 2 kali kerja ya. Sehingga untuk yang sekarang dan seterusnya semua perkuliahan di IAIN Purwokerto, semua kelas yang saya ampuh semuanya mulai sekarang itu pakai Siska Ikles dalam presensi online-nya. Kemudian mahasiswa dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu, ya. Walaupun mengikuti perkuliahan. Nah, karena tidak mengisi, maka datanya apalagi kita pakai Ikles itu kan sudah pakai sistem ya, sehingga sulit untuk diubah. Kecuali sebelumnya sudah di list, nanti saya perbaiki. Ya, tapi kalau sudah ditutup, itu yang kemudian tidak bisa diubah lagi. Ya, mungkin bisa diubah, tapi ya melalui Siska yang saya ya, bukan yang kelasnya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap mengisi presensi online dengan mengklik ada pilihan izin atau sakit. Misalkan ada kegiatan lain atau dispensasi, ada suratnya gitu kan, atau sakit atau ada halangan lain yang kemudian tidak bisa menghadiri perkuliahan secara daring, maka tetap mengisi presensi online. Karena kalau tidak mengisi presensi online, keterangannya itu pasti akan alfa. Nah, gitu, ya. Walaupun dia sebenarnya itu pengen menyatakan izin atau sakit, tapi akhirnya presensi online-nya jadi alfa karena tidak mengklik pilihan izin atau sakit. Nah, itu kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan MSI di kelas ini. Selanjutnya kaitannya dengan sistem penilaian perkuliahan ini, ya, ada beberapa ketentuan penilaian yang kaitannya dengan perkuliahan selama 1 semester ini. Ada 4 rincian. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Kehadiran ini minimal 70% dari total pertemuan. Jadi kita itu perkuliahan itu sebanyak 14 pertemuan. Dari 14 pertemuan itu dibagi 2. 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan berikutnya setelah UTS.
masing-masing 7 pertemuan itu minimal kehadirannya adalah 75%. Karena ketika kehadiran itu di bawah 75%, secara otomatis sistem di Siska itu akan membuang nama mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%. Itu langsung otomatis dibuang namanya. Sehingga tidak muncul di absensi UTS atau absensi UAS. Diakibatkan kehadirannya kurang dari minimal 75%. Nah, dari kehadiran ini, persentase penilaiannya adalah 20%. Jadi kalau pengen mendapatkan nilai A gitu ya, atau baik, itu maka kehadirannya juga aktif. Ya, sesuai dengan tadi ketentuannya mengisi presensi online dan mengikuti perkuliahan secara daring sampai tuntas. Kemudian tugas makalah. Tugas makalah ini nanti persentase penilaiannya adalah 20%. Ya. Kemudian setelah 7 pertemuan sebelum UTS itu, 7 pertemuan pertama, itu nanti 8 pertemuan yang ke-8-nya itu akan ada UTS. Pertemuan yang ke-8-nya itu UTS. Setelah UTS nanti akan dilanjutkan pertemuan 7 kali lagi, yang setelah 7 kali pertemuan itu ada UAS. Masing-masing UTS dan UAS itu nilai prosentasenya adalah 30, masing-masing 30%. Ya. Masing-masing 30%. Jadi kalau di total semuanya jumlahnya 100% ya, penilaiannya. Itu berdasarkan ketentuan yang jadikan sebagai acuan ya, penilaian yang saya buat. Ya. Jadi kehadiran prosentasenya 20%, tugas makalah prosentasenya 20%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Kemudian aturan selama perkuliahan. Aturan selama perkuliahan ini, ya, kalian bisa kuliah secara daring ini tentunya memakai pakaian yang sopan, ya, memakai pakaian yang sopan. Kaos boleh, ya, kaos boleh, tapi yang sopan. Yang perempuan ya pakai jilbab, gitu ya. Yang laki-laki ya tidak pakai, kalau kelihatan celana pendeknya ya, kalau nggak kelihatan ya nggak masalah gitu ya. Yang penting yang sopan. Kemudian untuk makan dan minum silahkan saja ya, mau makan dan minum itu diperbolehkan. Yang kelihatan dari zoom-nya itu lagi makan, lagi minum, silahkan, bebas. Bahkan ketika perkuliahan itu tatap muka, saya juga masih memperbolehkan mahasiswa itu makan dan minum asalkan tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di situ. Ya, silakan mau makan, mau minum. Karena saya tahu sendiri ya, mungkin mahasiswa bisa jadi dari jam 6.45 sampai jam 12 ada yang kemudian kuliahnya full. Ya. Mungkin belum sarapan, belum sempat sarapan, dan lain sebagainya. Sehingga aturan kaitan dengan makan, minum saya perbolehkan. Mau ngopi, monggo gitu ya. Ngopi, mau sambil bakso mungkin gitu ya, diperbolehkan. Asalkan tetap mengikuti alur perkuliahan dengan baik. Selanjutnya, mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet ya, agar terus dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau misalkan awalnya kaitannya dengan perkuliahan itu kalian ngezoomnya itu di kamar ternyata mengalami kesulitan sinyal, pindah ke ruangan lain, ya. Bisa pindah ke ruangan lain, terus kemudian kalau misalkan ruangan lain itu tidak bisa, ya berarti bisa pindah ke halaman rumah misalkan. Setidaknya ada usaha untuk mencari sinyal internet yang baik. Mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Ya. Ada tadi mengisi absensi online melalui Siska Ikhlas, ya. Terus kemudian ada bergabung dengan Google Classroom, ya. Terus kemudian juga ada yang daring ini, yaitu yang melalui Zoom. Jadi proses-proses alur-alur perkuliahan itu diharapkan diikuti dengan baik dan tuntas. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan alat dan media pembelajaran kita. Ya. Selama perkuliahan daring ini, alat pembelajarannya adalah handphone. Ya.
atau smartphone, ya, laptop atau komputer. Ya. Nah, mana saja yang lebih nyaman, lebih enak, silakan pakai handphone atau laptop, ya, digunakan sebagai alat pembelajarannya. Medianya Siska iKlas, ini untuk yang kaitannya dengan absensi online mahasiswa, bisa lewat Siska iKlas, kemudian via Zoom yang seperti ini, ya, via Zoom, biar nanti materi yang disampaikan lebih nyaman, ya, lebih bisa tatap muka. Kemudian ada Google Meet kalau memang mahasiswa menginginkan tidak pakai Zoom tapi pakai Google Meet misalkan, gitu ya. Tetapi berdasarkan saya mencari informasi dari beberapa teman yang ahli IT, antara Zoom dan Google Meet itu katanya kalau Google Meet itu lebih banyak menghabiskan kuota dibandingkan yang Zoom. Terus juga tampilan Zoom mungkin lebih baik dibandingkan yang Google Meet. Sehingga kalau saya tetap memakai yang Zoom. Tapi kalau misalkan suatu saat Zoom ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa, bisanya Google Meet, ya nanti kita bisa pindah ke Google Meet. Kemudian via WhatsApp Group. Ini grup WA ini adalah grup yang utama. Semua informasi dan komunikasi kekinian itu semuanya berpusat pada WA Group. Ya. Kemudian ada YouTube. Ya. YouTube ini kan saya rekam ini ya. Kalian bisa mengulang kembali perkuliahan tatap muka via daring ini melalui Zoom ini YouTube. Makanya bagi yang tolong yang suaranya belum di mute ya, ini harap di mute karena ini sedang kita rekam dan kita masukkan ke YouTube ya, di YouTube perkuliahan. Nanti setelah ini disimpan ya rekamannya, terus kemudian saya upload di YouTube dan saya kirimkan nanti link YouTube-nya. Kemudian ada Google Classroom. Rencananya Google Classroom ini untuk menyimpan beberapa file ya, khususnya adalah kaitannya dengan materi-materi perkuliahan. Di samping materi perkuliahan juga di-share beberapa di Siska iKlas, tapi juga Google Classroom akan semua kita share di situ, termasuk tugas mahasiswa, makalah, dan lain sebagainya, semuanya masuk ke Google Classroom. Karena dibandingkan WA, Google Classroom ini lebih aman menyimpan data ya. Kalau WA itu kan di-download, ya, masuk ke memori HP atau memori card. Ya. Terus kemudian kalau memori card-nya rusak atau HP-nya rusak, ini file yang tersimpan di HP itu juga akan bisa ikut hilang ya masalahnya. Tapi kalau di Google Classroom, HP-nya hancur, laptopnya hancur, Google Classroom tetap menyimpan data itu. Ya ibaratnya kayak email gitu ya. Selama tidak dihapus, maka data itu masih tersimpan dengan baik. Terus selanjutnya kaitannya dengan tugas terstruktur, tugas makalah ini. Kalau dalam perkuliahan yang tatap muka, itu makalah yang dibuat itu saya minta untuk di-print. Ya. Jadi ada bukti fisik yang kemudian dijadikan sebagai penilaian. Jadi dikumpulkan makalahnya dalam bentuk sudah di-print. Ya. Tetapi karena sekarang ini daring, maka makalah yang dibuat itu nanti filenya di PDF-kan, ya, file makalahnya di PDF-kan, nanti di-share di Google Classroom. Ya, di-share di Google Classroom. Nah, itu di-share-nya makalah itu. Ya, nanti ketentuan makalah ini adalah kertasnya A4S, ya, kertasnya A4S, terus kemudian fontnya 12 Times New Roman, ya. 4S itu ini ya kalau di laptop itu letter, itu ada tulisan letter. Nah, tulisan letter itu yang kemudian merupakan A4S. Spasinya jarak antar baris satu dengan yang lainnya 1,5 cm. Yang bagian kanan 2 cm, bagian kiri 3 cm, bagian atas 3 cm, bagian bawah 2 cm. Kemudian ada footnote atau referensi minimal 2 buku. Ya. Footnote itu model referensi yang itu tertuliskan di bawah tulisan utamanya. Ini tulisan utamanya di atas,
kemudian footnote itu ada keterangan referensi di bawah. Ada garis separuh, ya, setengah. Kemudian di situ ada sumber buku apa. Gitu ya. Minimal 2 buku. Kalau skripsi itu bisa 30 buku ya, minimal itu. Kalau kalian menulis skripsi ada 30 buku yang harus dijadikan sebagai referensi. Tapi kalau kaitannya dengan tugas ini, makalah ini apalagi masih mahasiswa baru, ya cukuplah minimal 2 buku. Ya, 2 buku saja yang dijadikan sebagai referensi. Nah, kaitannya dengan 2 buku ini, mungkin kalian juga karena daring ya, kemungkinan jelas kesulitan untuk mencari buku di perpus. Ya. Karena biasanya kalau yang tatap muka kan gampang ya. Di kampus ada perpustakaan sehingga bisa minjam perpustakaan itu. Ya. Akan tetapi karena ini daring, maka kemungkinan sulit untuk mencari buku itu. Nah, maka bisa ini memakai kopi yang mana? Buka Play Store ya. Buka Play Store, terus kemudian download Google Book ya, Google Playbook di sini. Nah, Google Playbook itu ada banyak buku-buku ya yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Itu bisa dibaca secara online ya. Bisa dibaca secara online dan itu nanti bisa tidak perlu di-download, tidak perlu ya. Cukup dibaca secara online saja. Sehingga akan mempermudah kita untuk mendapatkan referensi. Buku ini termasuk juga jurnal ya. Jurnal juga saya anggap sebagai buku. Ini tolong suaranya di mute ya, karena ini direkam ya, direkam dan dimasukkan ke YouTube. Jadi, kemudian halaman isi minimal 5 lembar. Di ruang alat? Ya. Oh ya, untuk kaitannya dengan aturan referensinya itu nanti gini, penulisan referensi footnote-nya itu seperti ini. Pengarang bukunya ya, atau penulis bukunya siapa, terus kemudian judul bukunya apa, terus kemudian tutup kurung, kota penerbitnya mana, kemudian penerbitnya siapa, kemudian tahun terbitnya tahun berapa, kemudian tutup kurung, koma, halaman yang diambil dari buku itu apa. Misalkan gini, nama penulis bukunya Ahmad, jadi Ahmad, koma, kemudian judul bukunya misalkan metodologi studi Islam, ya. Ahmad, koma, metodologi studi Islam, dalam kurung misalkan kotanya Yogyakarta, titik 2 pustaka ilmu misalkan penerbitnya, koma, diterbitkannya tahun 2020 misalkan 2020 tutup kurung, koma, HLM misalkan yang diambil halaman 10 berarti 10. Jadi Ahmad, koma, metodologi studi Islam tutup kurung Yogyakarta titik 2 pustaka ilmu, koma, 2020 tutup kurung ya. Terus kemudian koma, HLM 10. Nah, itu gambaran footnote-nya ya. Gambaran footnote-nya. Kemudian halaman isi dari makalah itu minimal 5 lembar. Halaman isi itu mulai dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Pendahuluan sampai ke kesimpulan itu. Aku tadi bahasa Inggris. Kaitannya dengan halaman isi ya. Jadi halaman isi itu adalah halaman pendahuluan sampai ke kesimpulan. Untuk cover itu beda lembar lagi. Rahma Kamila Anggraini Aziz. Pustaka itu Rahma Kamila Sukma Anggraini Aziz. Blok 5 kata aran. Lembar lagi. Ini suaranya masih belum dimut ya. Nyampe. Belum tahu ini. Ini sedang direkam ya, nanti masuk saya upload di YouTube nanti ada suara. Dulu jing ada loba anak keju. Benar tapi Anuri tolong. Iya, Anuri keju. Alamat dari nomor tabak bae. Untuk cover, aturannya gini untuk cover. Untuk cover, halaman cover itu seperti ini aturannya.
judul buku, ya, judul buku, terus kemudian di bawahnya ada makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam kelas 1 MZWA. Ya, gitu ya. Jadi judul makalah, misalkan judul makalahnya Islam agama yang lurus, misalkan gitu ya. Islam agama yang lurus, judul makalahnya misalkan. Kemudian di bawah judul itu ada tulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam kelas 1 MZWA. Terus setelah itu di bawahnya ada logo IAIN Purwokerto. Ya, di bawahnya ada logo IAIN Purwokerto. Di bawahnya logo ada disusun oleh kelompok berapa, misalkan kelompok 1. Nanti dari kelompok 1 itu nama-namanya juga anggotanya disebutkan, nama-nama anggotanya. Si A, si B, si C, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya nama-nama anggota itu dituliskan Institut Agama Islam Negeri tutup kurung IAIN Purwokerto. Kemudian di bawahnya lagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di bawahnya lagi adalah Manajemen Zakat dan Wakaf. Bawahnya lagi 2020. Ini model cover yang ada di skripsi, ya, model cover yang ada di skripsi. Sehingga kita mengikuti aturan itu, ya, biar nanti agak belajar sedikit-sedikit tentang bagaimana skripsi itu bentuknya seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan tugas struktur atau tugas makalah. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompok ini materi perkuliahan kita itu yang dipresentasikan oleh mahasiswa ada 10 materi, ya. Materi perkuliahan yang dipresentasikan oleh mahasiswa ada 10 materi. Ya. Walaupun memang ada 13 materi, tapi yang dipresentasikan oleh mahasiswa itu ada 10 materi. Oleh karena itu kita membutuhkan 10 kelompok, ya. Membutuhkan 10 kelompok. Presentasinya bisa dilakukan dalam bentuk video. Kalau memang tidak memungkinkan live Zoom, ya. Jadi kalau misalkan kelompok itu kesulitan untuk live Zoom, ya, atau Google Meet, maka bisa presentasinya pakai video, ya. Pakai video. Setelah itu di-share ke Google Classroom. Kalau itu pakai video, ya, di-share ke Google Classroom. Dari Google Classroom itulah saya akan upload ke YouTube khusus perkuliahan. Nah, itu sebagai arsip kalian yang tidak dapat mengikuti secara langsung, misalnya bisa, atau mungkin beberapa hari yang akan datang itu mau nostalgia dengan pertemuan di Zoom, bisa dilihat di situ, atau pas presentasi bisa dilihat di YouTube, gitu. Ya, bisa pakai video, kalau memungkinkan pakai Zoom seperti ini, ya, jadi bisa kita langsung tatap muka seperti ini, bisa pakai video. Nah, tergantung kelompoknya saja, ya. Bisa pakai Zoom sendiri atau Zoom-nya saya boleh. Ya, tergantung kelompoknya, terserah. Terus selanjutnya adalah kaitannya dengan jumlah kelompoknya. Karena kita ada 45 ya, satu kelas 45, nanti dibagi 10 kelompok, ya. Kemudian yang 45 atau 49 ya. Ya pokoknya itulah, yang jelas dibagi 10 kelompok, nanti hasilnya itulah banyaknya mahasiswanya seberapa. Kemudian minimal 5 halaman seperti tadi, dilakukan secara berkelompok, ya. Nanti presentasinya dibuat PPT. Ya. Kalau pakai Zoom ya berarti PPT. Nanti kalau pakai yang video, PPT ini nanti dibacakan dalam video itu. Ya. Bukan makalah, ya, yang dipresentasikan bukan makalahnya, tapi wajib bikin makalah, tetapi yang dipresentasikan PPT. Kenapa? Karena kalau yang dipresentasikan makalah, nanti baca makalah terlalu lama, waktunya tidak efisien. Tapi kalau yang PPT, singkat, poin-poin penting saja yang kemudian dibacakan, yang disampaikan. Itu lebih menarik dan lebih efisien. Kemudian setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kelompok lain pada kelompok yang presentasi,
itu ditulis dan diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Ya, barangkali ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang bisa kita jadikan sebagai bahan pengembangan materi perkuliahan ini. Kemudian semua file materi makalah, tugas makalah tadi, PPT-nya, dan juga kalau bisa pertanyaan yang ditulis itu, diketik itu, diarsipkan, kemudian di-upload di Google Classroom. Ya. Semuanya materi dan apapun semuanya ada di Google Classroom. Ya. Karena lebih aman dan lebih cepat ya, prosesnya dibandingkan kalau yang di kelas itu hanya saya yang bisa mengupload. Gitu. Kalau di Google Classroom kan kalian bisa mengupload materi itu. Ya. Kemudian materi perkuliahannya, ya, materi perkuliahannya nanti untuk pertemuan ke-1 ini kan pertemuan kaitannya dengan kontrak belajar. Pertemuan dengan kontrak belajar itu nanti tugas saya dan mahasiswa untuk menanggapi kontrak belajar itu. Ya. Itu tugas masih umum ya. Kemudian untuk yang pertemuan kedua, materi yang akan disampaikan itu masih tugasnya dosen untuk mempresentasikan materinya. Nah, kemudian materi yang pertemuan yang ketiga juga masih dosen yang akan memberikan penjelasan materi. Itu pertemuan yang ketiga. Nah, nanti setelah dosen menyampaikan materi, mahasiswa dipersilakan untuk menanggapi dan dipersilakan untuk berdiskusi dengan dosen. Ya. Setelah itu, pertemuan yang keempat barulah kemudian untuk kelompok 1 mempresentasikan tugas makalahnya. Ya, untuk pertemuan yang keempat ya, kelompok 1 sudah mulai mempresentasikan tugas makalahnya, yaitu dalam bentuk tugasnya fisiknya adalah makalah dan PPT. Nah, tapi nanti yang disampaikan adalah PPT-nya karena lebih singkat dan lebih poin-poin pentingnya yang disampaikan. Kemudian pertemuan yang kelima itu kelompok 2, dilanjutkan kelompok 2 yang presentasi. Pertemuan yang berikutnya yang ke-6 itu adalah kelompok 3 yang presentasi. Pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang ke-7, ini pertemuan ke-7 ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi materi terakhir sebelum UTS yang nanti akan menjadi bagian dari soal UTS itu pertemuan yang semua sebelum UTS. Nanti selesai sampai kelompok 4 karena itu pertemuan ke-7, kita berhenti dulu presentasi karena akan ada UTS ya. Setelah UTS kita lanjutkan kembali presentasi kelompok 5. Ya, presentasi kelompok 5, terus kemudian setelah itu dilanjutkan lagi minggu berikutnya kelompok 6, lanjut kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Dan di pertemuan terakhir kelompok 10 yang pertemuan terakhir itu ada materi yang di situ kelompoknya sudah selesai ya, kelompok 10 sudah presentasi di pertemuan sebelum akhir itu. Nah, pertemuan terakhir itu masih ada materi sebenarnya. Tapi materi ini dalam bentuk konstruksi penelitian agama dan keagamaan. Kita akan belajar untuk membuat mungkin sedikit kecil-kecilan lah penelitian tentang keagamaan. Ya, agama dan keagamaan. Yang tentunya kalau bisa ya kaitannya dengan zakat dan wakaf ya, penelitian yang kaitannya dengan zakat dan wakaf. Ya kecil-kecilan lah. Kita belajar bagaimana penelitian itu, terus kemudian kita praktekkan dan bentuknya bagaimana. Itu nanti tugas berkelompok nanti ya, bisa berkelompok. Nah, tugasnya penelitiannya apa gitu ya. Terus kemudian kita sampaikan dan kita jelaskan bagaimana alur penelitian itu bisa berjalan dengan baik ya. Apa data-datanya dan lain sebagainya. Itu nanti di pertemuan yang terakhir. Ya. Setelah pertemuan terakhir itu dilanjutkan adalah UAS. Nah, setelah UAS itulah kita selesai perkuliahan. Ya. Selesai perkuliahan, kemudian nanti tinggal menunggu hasil dari nilai-nilai yang sudah kemudian diupload di Siska. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat nilainya masing-masing. Kemudian kaitannya dengan ujian tengah semester, ya, untuk UTS kita sudah bisa dipastikan itu online, ya, dalam artian daring, ya, tidak tatap muka. Untuk UTS dipastikan itu daring. Tapi untuk UAS itu kita masih menunggu surat edaran dari pimpinan, ya, dari pimpinan IAIN, dari rektor, ya,
untuk kaitannya dengan ya perkuliahan pasca UTS. Karena kita konsepnya itu sebelum UTS itu perkuliahannya semuanya daring. Tapi wacana berikutnya setelah UTS itu adalah tatap muka. Tapi tentunya juga melihat situasi dan kondisi ya. Kalau memang situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan untuk tatap muka, ya itu juga tergantung dari surat edaran dari Bupati Banyumas tentunya ya. Karena IAIN berada di wilayah Banyumas. Sehingga kalau misalkan ada surat edaran baru dari Bupati yang kemudian melarang ada tatap muka, ya tentunya surat edaran dari rektor akan menyampaikan juga perkuliahan kita akan tetap muka, akan daring lagi, tidak tatap muka lagi. Bisa jadi sampai selesai satu semester itu daring semuanya. Ya, sehingga UAS pun bisa jadi daring juga. Tapi yang pasti UTS itu daring. Ya. Nanti karena daring, maka nanti soalnya itu bisa memakai Google Form atau juga memakai Quizzes. Ya. Memakai Google Form atau memakai Quizzes. Nah, ini nanti soalnya sebanyak 30 dengan waktu terbatas dalam bentuk pilihan ganda, open book, pertanyaannya seputar materi yang pernah disampaikan, kemudian sebelum ujian berlangsung akan diberikan atau pertemuan terakhir ya, 7 pertemuan terakhir sebelum UTS, 7 pertemuan terakhir sebelum UAS, itu akan diberikan kisi-kisi sebagai bahan pertimbangan kalian untuk belajar menghadapi ujian UTS ataupun juga UAS. Itu adalah merupakan kontrak belajar kita ya, selama 1 semester. Ini saya sampaikan dan nanti kalian bisa menanggapi dari apa yang sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan kaitannya dengan kontrak belajar ini. Tapi nanti Zoom ini akan mati karena hanya 40 menit